see what I see? Halo, kenalin, gua Ai. Udah lama rasanya ngecerita di Do You See What I See. Sorry banget kalau suara gua rada bindeng karena emang lagi flu. Kali ini gua mau berbagi cerita tentang kejadian yang gua alami baru-baru ini. Mungkin ya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Gue tinggal di Kalimantan Timur dan sekarang gue udah kerja. Kebetulan tempat kerja gue itu rada jauh dari rumah gue, walaupun masih satu pulau ya, Kalimantan Timur. Nah, gue kan aslinya Tenggarong, Kutai Kartanegara, sedangkan gue kerja di Sangatta, Kutai Timur. Mungkin kalau dihitung jam ya kurang lebih 6-7 jam lah kalau pergi atau pulang ke kampung halaman gue gitu. Singkat cerita, gue pulang nih dari Sangatta ke Kutai Kartanegara karena pengen pulang aja waktu itu. Kebetulan gue dijemput sama nyokap gue, dan nyokap gue itu sampainya di Sangatta itu sekitaran jam 9-an. Otomatis kita di jalan itu mulai perjalanan sekitaran jam 10-an. Jalan karena jalannya sangat-sangat bagus ya di Kalimantan, kayak bagus banget, jadi nggak bisa cepet-cepet gitu lah, jadi kita harus pelan-pelan di jalan. To be honest, di sini gue dijemputnya cuma pakai motor ya, jadi gue boncengan tuh sama nyokap gue. Kebetulan gue yang nyetir di perjalanan. Nah, sampai di Simpang Bontang, di situ gue gantian, nyokap gue sekarang yang nyetir. Jalan, awalnya nggak ada apa-apa, tapi gue nggak tahu sih karena gue juga nggak terlalu hafal di daerah sana. Gue nggak tahu itu di mana. Gue ngeliat 2 mobil berhenti di kanan jalan. Mobil pertama tuh kayak ya udah berhenti kayak nggak ada apa-apa, biasa doang kan. Terus yang kedua ini berhenti dan gue ngeliat pemandangan ada 3 pocong berdiri kayak random gitu di antara rumputan yang tinggi yang liar gitu, kayak random 1, 2, 3 kayak zigzag gitu lah, kayak membentuk segitiga tapi zigzag. Nah, di situ gue bilang ke nyokap gue, itu lagian ngapain sih mobil tuh berhenti di situ? Terus nyokap gue kayak gak tahu ya kenapa gitu. Gue dengan kesalnya juga masih kayak nanggepin, coba tuh cari tempat yang agak terangan gitu loh. So itu tuh gelap banget. Terus yaudahlah biarin kata nyokap gitu kan. Terus kita tetap lanjutkan perjalanan. Gak lama tuh hujan. Nah, otomatis karena gue lagi bawa laptop, waktu itu gue cuma pakai tote bag gitu ya. Laptop gue tuh di tas, jadi takut terkena hujan. Jadi gue minta nyokap gue melipir aja gitu. Terus gue tanya juga, ibu bawa jas hujan gak? Terus nyokap gue bilang enggak. Di situ gue sempat ngelirik jam sekitaran jam 1. Berarti kan tadi berangkat jam 10, 11, 12. 1 berarti udah 3 jam perjalanan, kayak masih setengah perjalanan lagi nih kita nyampe ke rumah gitu. Terus pas itu hujan udah gak terlalu lebat lagi ya, gak terlalu deras. Kita lanjutin perjalanan dengan hujan yang masih gerimis kecil gitu. Nah, pas di turunan gue ngeliat ada satu pohon yang gak terlalu gede, tapi
tinggi banget ke atas gitu. Gak tahu kenapa mata gue tuh tertuju ke sana, kayak iseng pengen lihat aja gitu kan. Namanya gue diboncengin, jadi mata gue tuh kadang kesana kemari ngeliat jalan gitu. Nah pas gue lihat, gue nggak tahu ya, mungkin salah lihat atau gimana, soalnya kan lumayan rada cepet juga kan. Gue lihat ada yang duduk di dahan yang kecil itu, terus tiba-tiba pas gue lihat langsung hilang aja sih. Habis itu kita tetap lanjut perjalanan. Gak lama berselang juga hujan lagi, jadi otomatis kita jadi harus neduh lagi gitu loh, karena kan kita gak mungkin nerabas hujan di jam segitu cuman pakai motor, terus kita hujan-hujanan kayak dingin banget kan, jadi otomatis kita harus neduh juga. Nah kebetulan kita neduhnya itu yang kedua ini di rumah warga gitu. Sebenarnya itu udah sekitaran jam 2-an lah, cuman tuh sebenarnya kita udah ngantuk. Nah di situ gue juga nawarin ke nyokap gue apa gue aja nih yang nyetir gitu. Terus tapi nyokap gue bilang gak usah lah, ibu aja yang nyetir, soalnya kalau bukan ibu yang nyetir nanti ibu ngantuk, dia bilang kayak gitu. Ya udah, jadi tetap ibu gue sih yang nyetir. Hujan udah mulai agak berhenti. Terus tuh gerimis kecil-kecil, kita tetap melanjutkan perjalanan soalnya kita udah terlalu banyak berhenti nih, ntar takutnya gak nyampe ke rumah gitu. Habis itu kita nyampe rumahnya sekitaran jam 5 subuh. Terus gue mandi, lanjut tidur. Bangun-bangun sekitaran jam 10. Nyokap gue udah masak dan segala macam gitu kan. Kayak nyokap gue gak ada capeknya anjir. Terus dia tetap masak. Nah pas makan itu gue cerita kan, Bu, semalam itu lihat nggak yang mobil 2, ingat nggak yang pas aku negor ada 2 mobil gitu. Terus ibu aku bilang, ingat, emang kenapa, orang muntah ya, dia bilang kayak gitu kan. Enggak, aku nggak ada lihat orang muntah. Terus kata ibu aku, yang mobil pertama tuh nggak ada apa-apa, cuman di mobil kedua tuh ibu lihat di sebelah pintu mobil itu ada orang muntah, makanya kali mobil itu berhenti ya kan. Yang aku lihat sih bukan itu, aku bilang kan, aku ngelihat ada pocong 3, aku bilang gitu. Hah beneran, katanya kayak gitu. Iya beneran. Terus yaudah ntar kamu pulangnya males, ada yang ngetuk kamar, mungkin kerekamnya di suara. Lanjut. Anjir ngeblank bentar. Nah pas gue bilang kayak gitu, nyokap gue bilang, nanti pas Senin kamu travel aja, ibu jadi mager, males gitu nganterin, takut ada apa-apa, dia bilang gitu. Ya aku sih oke kan, soalnya juga lebih aman juga sih pakai travel gitu. Terus di hari Seninnya gue pulang pakai travel. Kebetulan gue dapat kursi paling belakang karena gue telat pesannya. Jadi itu tuh kayak sejenis bus mini gitu, isinya ada sekitar 9 penumpang. Gue di kursi nomor 9 di paling belakang. Hal aneh yang gue alami di kejadian pulang itu gak se-ekstrim yang pertama, gak terlalu ngeliat kayak yang pertama, cuman gue sering ngeliat di pinggir jalan itu kunti aja sih berdiri. Sama pas gue tidur, gue kebangun gara-gara ada suara ketawa kenceng, padahal orang di bus mini itu pada tidur. Udah sih, mungkin itu aja cerita
yang bisa gue bagikan. Mungkin kalau ada cerita lain ya semoga aja nggak ada ya. Capek banget horor dulu. Nanti kalau ada gue ceritain lagi. Thank you udah mau dengerin. See you.